Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini tanggal 15 Februari 2021 saya akan menyampaikan terkait dengan progres yang dari tanggal 5 kita kerjakan. Jadi bukan kemudian sampai detik ini tanggal ini kita tanpa sebuah upaya, tanpa kemudian tidak ada tanggung jawab moral, dan juga kita tidak ada upaya untuk menggerakkan dan menjalankan ini kembali. Cuma yang perlu saya garis bawahi di awal adalah semua itu pada hari ini semua pengurus juga sudah sepakat bahwasanya ini kita ada opsi untuk menjalankan kembali, untuk melangsungkan keberlangsungan ini kembali. Namun yang perlu difahami adalah ada serangkaian tahap, ada serangkaian proses yang itu harus dijalankan, yang itu harus dilalui. Apalagi dengan kondisi koperasi yang sangat terjatuh seperti ini, itu yang perlu difahami bersama. Maka dari itu keluar surat edaran ini dengan nomor 26/NMSI/2/2021 perihal surat edaran lampiran tidak ada yang kepadanya yang terhormat agen resmi dan mitra kalbi.com. Dengan hormat, anugerah ilahi Robbi semoga senantiasa melindungi usaha kita bersama demi kesejahteraan dan kesuksesan bersama. Berkaitan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang ada di Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia, maka perlu kami sampaikan progres sampai pada hari ini diantaranya: 1. Akan diselenggarakannya rapat anggota luar biasa di mana sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia. 2. Adapun dalam rapat anggota luar biasa merupakan laporan pertanggungjawaban serta perubahan struktur kepengurusan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia sesuai yang sudah disepakati pada rapat anggota hari Jumat 12 Februari 2021 di Rumah Makan Kaki 5, di mana tahapan perubahan dan pengesahan tersebut akan dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, setelah terlaksananya rapat anggota luar biasa, maka pengurus baru Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia akan merencanakan sistem dan mekanisme kemitraan yang baru berdasarkan hasil evaluasi laporan pertanggungjawaban dan hasilnya akan disampaikan kepada agen resmi dan mitra kalbi.com. Kemudian yang keempat, untuk mensukseskan berjalannya mekanisme tersebut diharapkan agen resmi mengirimkan foto KTP anggota masing-masing demi quorum dan sahnya hasil keputusan rapat anggota berdasarkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia yang didasari atas keterwakilan agen resmi. Kemudian yang kelima, kepastian keberlangsungan usaha koperasi akan dilakukan setelah rapat anggota luar biasa yang akan dilaksanakan secepatnya. Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Di 15 Februari 2021, Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia, Sekretaris Lalu Ahmad Baik. Jadi itu yang sampai hari ini harus kami sampaikan. Pada intinya adalah kita tidak kemudian membiarkan ini berhenti, karena ketika ini kita biarkan untuk berhenti, maka selesailah kita. Tanggung jawab moral daripada pengurus yang ada adalah mengupayakan bagaimana keberlangsungan mitra dan agen, sehingga apa? Masih ada harapan untuk kita berlangsung di kemudian hari. Namun yang harus disadari dan dipahami betul bersama adalah ketika sudah ada pihak ketiga, ketika sudah ada opsi sedemikian rupa, ada serangkaian mekanisme dan tahapan serta proses yang harus kita jalani. Termasuk soal rapat anggota luar biasa, di mana di situ ada momentum laporan pertanggungjawaban, perubahan struktur kepengurusan, baru setelah ada evaluasi, pengurus yang baru ini akan merumuskan soal sistem dan mekanisme budidaya yang baru selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada tambahan dari pengurus. Bertanya dulu, ini kira-kira kapan kejelasannya ini? Mungkin tanggal berapa kejelasan ini bisa di share kepada teman-teman agen dan mitra? Keputusan tadi, keputusan yang telah diedarkan
Ini kan tidak ada waktunya. Kira-kira kapan kira-kira kita biar enak menerangkannya kepada mitra. Terima kasih. Baik. Secepatnya ya Bapak, karena gini, kenapa kemudian kita tidak menyantumkan tanggal? Tadi kita juga sudah berembuk dengan beberapa agen, kita sudah berembuk dengan pihak ketiga juga yang tidak berkenan dimasukkan tanggal. Karena apa? Kita lihat seperti hari ini Pak. Ketika kita munculkan tanggal, kemarin yang kita butuhkan adalah deadline. Tapi kemudian persepsi di mitra dan agen adalah, oh di tanggal itu pasti ada hasil, pasti ada keputusan yang pasti. Apa ini nanti tidak benar bagi kami? Artinya permintaan mitra ini sequensinya besar juga kepada kami. Apakah ini mengulur waktu? Apakah ini kan kita mengantisipasinya ke sana. Artinya kalau memang bisa dijelaskan kapan, misalkan mampunya tanggal 20, kita pakai tanggal 25 misalkan. Enak kan kita menunggunya. Artinya di batas waktu itu kita menunggunya enak. Nanti kalau mitra tanya, tunggu saja tanggal 25. Sampai kiranya bisa tanggal 20, taruh saja di tanggal 25. Mungkin begitu. Terima kasih. Iya kan, nunggunya sampai kapan kan ini sudah jelas. Secara lisan aja. Iya. Secara lisan Tidak aja. usah tertulis, tidak tertulis. Secara lisan. Maksimal tanggal berapa? Jadi tolong posisi kita sebagai agen juga dipikirkan, karena kita juga bertanggung jawab moral sama mitra-mitra kita juga. Mereka juga mengejar kita, lah kita terus mengejar kemana gitu. Kita paham panjenengan, ya panjenengan harus memahamikan kita gitu. Bisa nggak ngasih waktu Ya. tanggal maksimal? Maksimal. Maksudnya Bapak mungkin jenengan kasih waktu tanggal 20, Bapak nanti bilang ke mitra 25. tanggal 25, jadi masih ada jeda waktu. 5 hari. Dikasih spare. Jadi yang perlu saya sampaikan, tadi kita sempat berembuk dan merumuskan maksimal di tanggal 20 itu rapat anggota luar biasa sudah terlaksanakan. Setelah itu masih ada proses evaluasi dari kepengurusan yang baru. Tadi memang di surat yang pertama sebelum kita edarkan itu sudah termaktubkan. Tapi kembali lagi karena kita rundingkan bersama, akhirnya itu kita hilangkan. Cuma yang jelas tadi kita sudah ada deadline. Kita planningkan maksimal di tanggal 20 itu kita sudah rapat anggota luar biasa. Sehingga nanti ketika ada evaluasi kemarin dari pihak ketiga pun sempat menyampaikan, kalau saya nggak salah ingat di pertemuan sebelumnya, untuk evaluasi mungkin sambil menata sistem itu kisaran 5 hari sampai 1 mingguan itu. Cukup Pak? Ya. Itu di pasaran. Nah, kalau kita mungkin bisa menyasar sasaran yang lebih menjanjikan dengan kemasan yang juga lebih menarik, itu bisa lebih tinggi. Seperti kemarin sebenarnya kita sudah membawa produk sih Pak, produk turunan. Mulai dari madu kemasan kita ada 2 kemasan. Yang pertama kemasan 210 gram itu kita jual ke mitra, ke anggota kita rata-rata 200.000. Sehingga kalau mau dihitung ya rata-rata per 100 gram itu 100.000 dibandingkan dengan harga di pasaran 300 sampai 400 per 1 kilo itu. Kemudian yang kedua kita juga kemarin ada sistem sih Pak, sistem nutrisi. Jadi karena memang backgroundnya petani atau anggota yang kemudian membudidaya ini tidak semuanya basicnya pembudidaya lebah, kita berikan nutrisi untuk suplemen, untuk menjaga kestabilan lebah ini. Nah, kita juga ada beberapa pakar, kita juga dari agen, dari mitra, ada yang bisa meracik nutrisi itu terkait dengan produk turunan. Kemarin kita sempat kerjasama dengan PT ya, Pak ya, yang itu fokusnya adalah dari bahan madu dan propolis diolah menjadi kosmetik. Kemudian terakhir kita juga sudah kerjasama dengan minuman tradisional. Ada beras kencur, ada kunyit asem, yang kemudian kita kombinasikan dengan madu kita. Itu kemarin baru berjalan mulai Desember dan saya lihat antusiasnya sudah tinggi, bahkan kita sempat kirim ke Palembang waktu itu.
Karena memang agen dan mitra kita ada yang sampai Palembang, ada di Kalimantan, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, semua ada. Kemarin ada permintaan di Bali sama Lombok juga. Jadi kalau kita bicara gimana ya, potensi, sebenarnya ini masih potensi. Cuma emang kendalanya adalah di situ. Ketika kita kemitraan, kita ada kewajiban untuk membeli hasil panen. Nah, di sisi keuangan, ketua ini sudah tidak amanah. Sudah ada indikasi juga beberapa itu aset koperasi dialihkan untuk aset pribadi. Itu yang kemudian kemarin juga kita proses. Seperti itu gambarannya. Avocado, apel, ya. Ini. Mbak, apa? Sedotannya kurang satu. Sedotannya kurang satu. Makasih. Avocado, apa? Mau pakai gula? Kalau mau gula itu ya. Ini. Saya ini. Tapi dengan avatar yang mempunyai suatu pola proteksi dan sebagainya, sehingga bisa melakukan keamanan investor. Kita sudah bisa memahami dari pihak teman-teman koperasi. Sehingga intinya kan ini bagaimana supaya bisa berjodoh nih dengan Viraglas. Mungkin dari teman-teman koperasi juga ada yang sedikit paham tentang Viraglas, tentang perusahaan tentang usaha yang kami jalani. Oh belum. Jadi ini belum. Intinya investasi yang diinvestasikan di Viraglas kita mainkan di forex. Tugas nutulan. Forex ini Nggih. baru
seandainya tapi tesnya agak ini ya, memang sudah seperti itu tidak bisa kita melaksanakan untuk transaksi yang lain, mungkin harus ketok palu dulu baru mungkin bisa ya. Tetapi beliau akan memberikan dana senilai ini. Jadi kita harus melalui apa dulu itu Pak. Kita mau transaksikan dulu ini, yang mau kita transaksikan itu ini Pak, ada 100 triliun, ada 60 triliun. Harapannya itu banyak Pak. Jadi ada pertama itu kita melaksanakan MOU dulu. Setelah MOU ini ada sedikit perbedaan. Jadi bidding dan hasil. Setelah ini kita melaksanakan yang pertama. Kita melaksanakan yang lain itu artinya ada refundable deposit. Pertanyaan hukum berikutnya, dalam suatu kasus investasi bodong, apakah hakim pengadilan niaga berwenang untuk meneliti, mengusut kemana uang tersebut dialirkan oleh perusahaan investasi bodong? Apakah hakim pengadilan niaga berwenang untuk mengusut harta-harta yang sudah atas nama pihak ketiga untuk dikembalikan ke perusahaan investasi bodong? Jawabannya, pengadilan niaga tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Berbeda dengan sistem common law seperti di Australia, di mana dikenal dengan discovery process, yaitu hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mendeklar harta secara jujur, dan kalau tidak dilaksanakan secara jujur, dianggap contempt of court, maka masuk penjara. Di Indonesia tidak ada seperti itu, jadi satu-satunya harus dengan upaya pidana melalui kepolisian.